Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menyampaikan materi terkait algoritma dan pemrograman. Sebelumnya bisa dicek di playlist ya. Saya pernah menyampaikan banyak materi. Di sini juga saya ngasih link Google Drive untuk materinya. Nanti bisa diakses. Nah, ini materi dan tugas algoritma pemrograman. Untuk hari ini saya akan menyampaikan terkait operator. Saya sebelumnya sudah pertemuan keempat ya, materi ngajar untuk algoritma dan pemrograman kan memang sudah 1 bulan. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah operator. Operator itu ada jenis-jenisnya. Ada operator aritmatika, kemudian nanti ada operator ini yang bawah ini, tanda atau, terus dan geser, kemudian XOR. Geser ini ada geser kanan, geser kiri. Nah, ini adalah operator pembanding. Ini biasanya dipakai untuk menentukan apakah bilangan itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, kayak gitu ini. Atau sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, langsung nanti sebelum saya menggunakan aplikasi, saya mau menyampaikan operator yang saya sampaikan yaitu terkait operator tanda seperti ini. Ini adalah tanda dan N dalam bahasa Java. Ini saya tulis bahasa Java. Terus operator berikutnya yaitu tanda garis, ini adalah OR. Dan operator berikutnya yaitu XOR. Simbolnya seperti ini. XOR. Dalam menggunakan operator ini, cara mengoperasikannya harus tahu terkait tabel kebenaran. Jadi pada saat Saman belajar logika proposisi, maka Saman tahu bahwa jika saya mempunyai satu pernyataan, kemungkinan ada pernyataan itu benar atau salah. Jadi dia kemungkinan mempunyai 2 nilai. Ya sama, nanti kita mau mengoperasikan misalkan, saya punya nilai variabel, misalkan saya mempunyai variabel A. Variabel A. Nah, variabel A ini jika tipe datanya boolean berarti ada true atau false. Nah, kayak gini. Nah, pada saat kita mau melakukan operasi, baik operasi AND, operasi OR ataupun operasi XOR, berarti kita harus tahu bahwa itu ada rumusnya. Ya, tidak hanya matematika murni yang ada rumus, tapi di sini juga ada rumus. Jadi misalkan, saya mempunyai variabel A bernilai true. Jika dihubungkan dengan variabel B bernilai false. Nah, penghubungnya, maka disebut operator. Penghubungnya adalah N. Berarti hasilnya apa? Nah, itulah hasil dari operator N tadi. Nah, maka biasanya kalau tabel kebenaran ini wajib harus tahu. Ini sama saja kayak rumus. Misal, saya buatkan tabel kebenarannya. Ini saya mempunyai 2 variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Terus ada hasil operator AND, ada hasil operator OR, ada hasil operator XOR. Ini saya kasih di sini. Ini judulnya. Ada variabel A, variabel B, variabel hasil. Intinya ini hasil ya, hasil nggak harus disimpan di variabel. Intinya hasil operator N dilakukan dan B, hasil operator N di-OR-kan dengan B, hasil operator N di XOR-kan dengan B. Ini sesuai simbol di Java. Jadi kalau A mempunyai nilai false, B juga nilai false, maka hasil N-nya ya false. Hasil OR juga false. Hasil XOR-nya juga false. Jika A bernilai false, B ini kan dipasang-pasangkan ya. Jadi kalau kita mempunyai variabelnya 2, maka pemasangannya ada 4. Caranya menghitung berapa? Ya, 2 dipangkatkan berapa banyak variabelnya. Jadi nanti kalau variabelnya ada 3, pemasangannya ada 8. Kan 2 pangkat 3, 8. Seperti itu.
Jika false dan true ya, A-nya bernilai false, B-nya bernilai true, hasil operator AND nilainya juga false, hasil operator OR nilainya true, hasil operator XOR nilainya true. Berikutnya, jika A bernilai true, B bernilai false, maka hasil operator AND nilainya adalah false, hasil operator OR bernilai true, dan hasil operator XOR nilainya juga true. Berikutnya, jika kedua-duanya bernilai true, barulah AND itu bernilai true juga. Nah, itu AND. Kalau OR juga true, kalau XOR false. Nah, sudah. Ini hasil tabelnya. Jadi tabel ini digunakan untuk nanti seterusnya jika kita menemukan ada operator ini di dalam matematika. Selanjutnya, jika kita menemukan ada operator seperti ini, maaf, saya geser. Nah, operator ini dan OR, maka cara mengerjakan yaitu harus dikonversi ke bentuk angka biner, dan nanti hasil yang didapatkan juga dijadikan angka desimal. Oke, dari sini kita harus paham bahwa gimana nih mengubah dari angka desimal ke biner. Nah, itu cara pertama. Mengubah angka desimal ke biner. Ini otomatis ya bentuknya langsung. Yaitu kita harus mempunyai tabel. Kalau saya punya cara cepat, saya buat dalam bentuk tabel. 6, 7, 8. Nah, ini jadi 2 dipangkatkan ini mana ya untuk pangkatnya? 2 pangkat 0 oh ya, seperti ini. Saya copy aja. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, nanti saya edit. 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini hasilnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oke. Kalau cara panjang, kita harus membagi. Nah, susahnya kalau kita menggunakan ini harus punya pensil. Ini ya. Maaf, tadi belum sempat saya siapkan. Oke, saya mulai cara panjang. Contoh, jika saya mempunyai angka 36, maka kalau ini adalah bilangan desimal, ini desimal, maka bilangan binernya berapa? Kalau cara panjang, ini dibagi. Nah, ini dibagi 2 sampai mendapatkan nilai terkecil yaitu 1. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Ini apa ada sisa? Tidak ada. Tidak ada sisa, tetap ditulis 0.
18 bagi 2, 9. Ada sisa? Tidak ada. Ditulis 0. 9 dibagi 2, 4. Ada sisa? Ada. Ditulis 1. 4 bagi 2, 2. Ada sisa? Tidak ada. Ditulis 0. 2 bagi 2, 1. Ada sisa? Tidak ada. Ditulis 0. Maka ini hasilnya. Ini cara panjang. Berarti bilangan binernya adalah 1. Dari belakang ya nulisnya. Saya dari sini. Ini hasil binernya berarti 1, 0, 0. 1, 0, 0. Ini adalah angka binernya. Kalau cara cepat, ini adalah bilangan binernya. Tadi saya sudah punya tabel. Ya. Saya punya tabel. Tabelnya dimulai dari pangkat 0, pangkat 1, berikutnya pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan terakhir pangkat 7. Ini hasilnya 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, dan di sini 128. Maka kalau kita cek 36 itu di mana? Oh, di sini. Ini kan. Ini 1. Masih sisa berapa? Ini kan sudah diambil 32. Masih sisa 4. 4 di sini. Oke, ini cara cepat. Nah, jadi setelah kita dapat bilangan biner, ini saya lanjut. Misal saya punya angka 36 desimal. 36 desimal. Maka hasil binernya berapa? Ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, karena sisanya masih 4 ya, 32 tambah 4, 6, nah, berarti 1, 0, 0. Selanjutnya misal kita punya lagi angka, misal ini bilangan 6 itu untuk variabel A, variabel B-nya adalah 70. Maka hasil binernya berapa? Ya kita cek di sini. Ini lanjutannya. Ini tadi 36. Ya, saya tambahkan. Oh, maaf. Aduh, ya gimana ya? Nambah di sini. Oh, ini. Nah, ini tadi angka 36. Ini angka 70 berarti berapa? 70 itu di sini. 64 ya. 70 dikurangi 64 masih sisa 6. 6 itu berarti di sini 1, di sini 1. 6 itu dapatnya 4 sama 2. Itu 6. 6 tambah 64, 70. Oke, berarti ini hasil binernya. Nah, ini hasil biner. Jadi kalau misalkan 36 saya lakukan operator. Misalkan variabel A saya lakukan dan dengan B hasilnya berapa? Nah, ini kita lakukan operator dan. Nah, saya taruh di sini dulu hasil operator dan-nya. Ini berapa? Ini 0 dengan 0 ya, 0 tadi ya. True sama false. True sama false. Nah, 0. True sama true. Kemudian ini juga 0. 0, 0, 0, 0. Nah, kalau kita mau mengubah dari hasil dari biner, kan ini dari biner ke desimal. Ya, caranya sama. Kita cek dia yang bernilai 1 di mana? Oh, di pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2, nilainya 4. Maka ini hasilnya adalah 4. Kalau kita mau membuktikan ke dalam program, berarti kita harus merunningnya dulu. Misal saya menggunakan W3 School. Saya taruh di sini. W3 School. Saya menggunakan bahasa Java. Saya klik yang bagian Try It Yourself. Nah, ini. Nanti kita tinggal menyesuaikan saya mau menghitung apa nih. Tadi saya ada variabel A dan B. Saya pakai byte misalkan. Byte A nilainya 36,
dan B nilainya 70. Jika saya lakukan dan hasilnya berapa? Nah, nanti munculnya dapatnya desimal. Nah, tapi caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Saya tampilkan A dan B. Nah, kayak gini. Sama dengan hasilnya yaitu A dan B. Tanda plus di sini untuk menggabungkan, bukan untuk operator. Ya. Hasilnya berapa? Hasilnya pasti insya Allah sama. Jadi kalau hasilnya salah, nggak sesuai dengan yang kita kerjakan, maka itu kita yang salah mengerjakan. Ya. Nah, hasilnya ini 4. Sama seperti yang kita kerjakan. Misal sekarang kita lakukan OR, juga gitu, misalkan ini A di OR dengan B, hasilnya berapa? Ya sama, hasilnya nilai biner ini binernya 36 sama 70. Kita lakukan operator OR di sini. Nah, operator OR itu salah satu ada yang benar, ya udah benar. Ini masih salah, false. Ini true, ya kan ini 0, ini 1, berarti ini true. Ini juga true. Ini 0, 0, 0, maaf, 1, ini kan 1, ini 0. Nah, terus ini juga 1. Nah, hasil yang ada nilai angka satunya itu yang dihitung. Oh, ini 64, berarti kita tulis di sini 64 ditambah 32 ditambah 4 ditambah 2. Nah, ini hasilnya. Jadi 64 ditambah 32 sama dengan 96. 96 ditambah 4, 100. Ditambah 2, 102. Berarti hasilnya 102. Kita coba sini, kita tambahkan system.out.println hasil dari operator A di-OR-kan dengan B, hasilnya adalah ini untuk menggabungkan aja, bukan operator. Operatornya murni yang ini. Nah, kenapa dikasih kurung tadi? Error sebelumnya kalau nggak dikasih kurung. Udah. Hasilnya insya Allah sama dengan yang hasil hitungan kita. Tapi kalau beda, nah berarti yang salah kita hitungnya. Ya, manusia pasti adalah kesalahan. Nah, ini cara mengoperasikan terhadap bilangan yang operatornya N sama OR. Nah, satunya lagi misal saya tambahkan lagi. Jika di sini dilakukan XOR, berarti A di XOR B, langkahnya sama. Jika salah satu, intinya nggak sama, ya tadi berdasarkan tabelnya. Kalau nggak sama, ini saya taruh atas saja. Saya pindah, saya taruh sini. Nah, biar muat. Nah, kalau salah satu nilainya beda, maka hasilnya adalah true. Nah, ini sama, false. Ini true, ini sama, false, false. Nah, ini beda, berarti true, true. Nah, ini semuanya 0, 0. Caranya ngitung cari yang ada pangkat, berarti yang ada pangkat tadi di 64, 32 sama 2. Nah, kita hitung di sini 64 ditambah 32 ditambah 2. Hasilnya 64 ditambah 32, 96 ditambah 2, 98. Nah, ini hasilnya. Nanti saya simpan dan saya upload di Google Drive. Bisa dipelajari lagi. Nanti ada jam saya. .println A di-OR-kan dengan B. Hasilnya adalah hasilnya harusnya sama 98. Nah, sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silakan disimak dari awal sampai akhir. Jika mau mempelajari semua materi yang terkait algoritma dan pemrograman, bisa disimak di sini. Ya, beberapa yang sudah saya buat dalam satu playlist. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.